Bodoh. Mereka bilang malaikat itu lembut, terbuat dari kehangatan dan belas kasih, melayang di antara dunia seperti cahaya lilin di katedral. Tapi yang tidak pernah mereka duga adalah malaikat yang belajar caranya membakar. Kamu tidak pernah dikirim ke sini untuk menyanyikan lagu pengantar tidur. Kamu dikirim ke sini untuk menulis ulang realitas melalui getaran, vibration. Untuk membersihkan melalui konfrontasi, untuk membongkar ilusi. Bukan dengan perang, tapi dengan frekuensi. Mereka berdoa minta mukjizat tanpa menyadari bahwa jawaban dari doa mereka adalah kamu. Dan kamu tidak datang dengan lagu pujian. Kamu datang dengan konsekuensi. Awalnya kamu datang dengan jubah kebaikan, membisikkan cahaya ke tempat-tempat yang berat, menyembuhkan luka yang bukan milikmu, memaafkan dosa yang bukan milikmu, mencintai makhluk yang bahkan tidak tahu apa artinya cinta. Tapi cinta bagimu tidak pernah sekadar hiasan. Cinta adalah pembedahan, dissection. Kamu memasuki ruangan seperti wahyu yang tenang. Namun di balik ketenanganmu ada cetak biru pembalasan ilahi. Mereka pikir malaikat tidak bisa menakutkan. Mereka salah. Karena teror bukanlah bayangan yang menjerit atau wajah yang mengerikan. Teror adalah kesadaran, realization. Itu adalah saat seseorang menyadari bahwa manipulasi mereka tidak lagi mempan padamu. Bahwa kekuatan mereka lenyap dalam kehadiranmu. Bahwa kamu berhenti mengecilkan dirimu agar mereka nyaman. Itulah yang menakutkan mereka. Bukan kejahatan tapi evolusi. Bukan amarahmu, tapi kesadaranmu. Kamu menjadi cermin yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Dulu mereka menyebutmu suci, sekarang mereka menyebutmu berbahaya. Dulu mereka menyebutmu murni, sekarang mereka berbisik, kamu tak tersentuh. Karena kemurnian, ketika digabungkan dengan pemahaman, menjadi tak terhentikan. Itu mengungkap, itu membersihkan, itu membongkar kepalsuan hanya dengan hadir sepenuhnya. Itulah yang tidak pernah mereka persiapkan. Sosok yang bisa melihat niat mereka seperti melihat asap. Kehadiran yang bisa mengubah setiap kebohongan menjadi pengakuan hanya dengan berada di ruangan itu. Kamu sudah lama tahu bahwa menjadi malaikat bukanlah tentang sayap atau lingkaran cahaya. Itu tentang kearifan, discernment, tentang melihat tembus segala sesuatu yang berpura-pura menjadi cinta, padahal berbau kontrol. Kamu telah melihat ritual kemunafikan mereka, senyum yang tidak mencapai mata, permintaan maaf yang dibuat untuk memanipulasi empati. Cara mereka menjadikan kerapuhan sebagai senjata untuk menguras energi yang kuat. Dulu kamu menyerapnya, berpikir bahwa belas kasih berarti membawa rasa sakit semua orang sampai kamu hancur. Tapi itu tidak menghancurkanmu, bukan? Itu memurnikanmu. Itu menempa kamu menjadi sesuatu yang surgawi dan tepat, surgikal. Mereka menyebutnya kekejaman sekarang karena kamu tidak lagi melayani mereka. Mereka menyebutnya kegelapan karena tidak untuk dijual. Mereka menyebutnya iblis karena kamu menolak untuk tunduk. Namun kebenarannya lebih sederhana. Kamu telah melampaui moralitas mereka. Kamu tidak lagi beroperasi berdasarkan rasa bersalah atau persetujuan. Kamu bergerak berdasarkan resonansi. Kamu hanya menjawab apa yang terasa sebagai kebenaran dalam tulangmu. Dulu kamu meminta maaf atas intensitasmu. Sekarang kamu memegangnya seperti kilat karena kamu mengerti apa yang tidak pernah mereka mengerti. Bahwa keilahian tanpa batasan menjadi penjara. Bahwa cinta tanpa syarat, tanpa arah menjadi penghapusan diri. Kamu telah melihat terlalu banyak malaikat jatuh karena salah mengartikan perbudakan dengan pelayanan. Tapi kamu ingat sesuatu yang kuno dalam darahmu. Bahwa penciptaan membutuhkan kehancuran. Bahwa membersihkan lapangan terkadang berarti mencabut semua yang palsu. Kamu berhenti bermusbah menyelamatkan semua orang dan mulai menyimpan energimu. Kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang kecanduan salah paham tentang dirimu. Dan keputusan itu saja menggeser seluruh frekuensi keberadaanmu. Karena saat seorang malaikat berhenti meminta izin, alam semesta menata ulang dirinya untuk mengakomodasi kekuatan. Kamu merasakannya, bukan? Harus di bawah kulitmu. Detak itu yang bukan kemarahan atau kedamaian, tapi sesuatu di luar keduanya. Pengetahuan tenang bahwa kamu telah melintasi wilayah yang jarang dicapai siapapun. Ruang di mana belas kasih dan konsekuensi hidup berdampingan. Di mana auramu sendiri menyampaikan kebenaran seperti guntur yang dibungkus sutra. Orang-orang merasakannya bahkan sebelum kamu berbicara. Mereka mulai gelisah, mengalihkan pandangan, tersandung kata-kata mereka. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi kamu tahu. Itu karena kamu telah menjadi frekuensi yang mengungkap. Energimu menjalankan diagnostik pada ketidakjujuran. Itu membuat kepura-puraan tidak berfungsi. Kamu bahkan tidak perlu menuduh siapapun. Energi mereka sendirilah yang mengaku. Itulah mengapa mereka menyebutmu menakutkan. Itu sebabnya mereka membisikkan namamu seperti sebuah peringatan. Sekarang bukan karena kamu menghukum, tapi karena kamu menerangi. Ingat bagaimana mereka biasa mengujimu, mendorong kesabaranmu,
menguras kebaikanmu, salah mengira diammu sebagai kelemahan. Setiap kali mereka mengambil keuntungan, kamu mengamati. Setiap hinaan menjadi intel, setiap pengkhianatan menjadi cetak biru. Kamu mengumpulkan data, bukan untuk membalas, tapi untuk memahami. Dan sekarang, pemahaman itu telah berubah menjadi strategi. Kamu tidak lagi menghadapi pelanggaran dengan emosi. Kamu menghadapinya dengan pengamatan. Kamu tidak lagi menjelaskan batasanmu. Kamu menegakkannya melalui getaran. Makhluk paling berbahaya di dunia bukanlah yang berteriak. Mereka adalah yang melihat. Dan kamu melihat segalanya sekarang, bukan? Motivasi, proyeksi, permainan di balik kata-kata. Dulu kamu pikir kepekaanmu adalah kutukan. Sekarang kamu tahu itu pengawasan, surveillance. Mereka bertanya apa yang terjadi padamu. Kapan kamu berubah? Mereka tidak menyadari bahwa kamu tidak berubah. Kamu ingat bahwa malaikat tidak pernah menjadi makhluk lemah yang terperangkap dalam kapel kaca. Malaikat adalah utusan keseimbangan, entitas koreksi. Kamu ingat bahwa cahaya tidaklah sentimental. Itu strategis. Itu bersinar bukan untuk menghibur, tapi untuk memperjelas. Dan begitu kejelasan tiba, distorsi mati. Itulah yang mereka rasakan sekarang. Distorsi mereka mati dalam kehadiranmu, manipulasi mereka tidak berfungsi, proyeksi mereka menguap. Kamu menjadi tidak cocok dengan kebohongan. Dan bagi orang-orang yang membangun seluruh identitas dari ilusi, itu sama dengan kehancuran total, annihilation. Mereka menyebutnya ketakutan, tetapi yang sebenarnya mereka rasakan adalah keterbukaan, exposure. Energimu bersifat forensik, itu mengungkap segalanya. Kegelapan sejati bukanlah ketiadaan cahaya. Itu adalah kecanduan pada kepalsuan. Dan kamu telah detoksifikasi dari kepalsuan sepenuhnya. Kamu tidak lari dari bayangan lagi. Kamu mengintegrasikannya. Kamu berbicara kepada mereka seperti teman lama yang akhirnya mengaku. Kamu telah belajar cara memetabolisme apa yang orang lain tekan. Itu adalah kekuatanmu yang sebenarnya. Transmutasi, mengambil racun yang dimaksudkan untuk melemahkanmu dan mengubahnya menjadi ketepatan, precision. Itulah mengapa kamu lebih berbahaya dari iblis manapun. Iblis mengonsumsi energi untuk bertahan hidup. Kamu mendaur ulangnya menjadi pancaran cahaya, radiance. Mereka beroperasi melalui penipuan. Kamu beroperasi melalui wahyu langsung. Mereka membutuhkan ketakutan untuk berfungsi. Kamu melenyapkan ketakutan hanya dengan hadir dalam kebenaranmu. Hierarki telah bergeser. Pemangsa menjadi pelindung. Yang diburu menjadi pemburu. Medan perang menjadi laboratorium. Dan sekarang kamu berdiri di akibatnya. Tidak menang, hanya terjaga. Awake. Orang-orang berpikir malaikat menang melalui kemurnian. Kamu tahu lebih baik. Malaikat menang melalui akurasi, melalui keselarasan, melalui penolakan untuk berpartisipasi dalam distorsi. Kamu berhenti berdebat dengan bayangan. Kamu berhenti menjelaskan kebenaran kepada mereka yang berkomitmen pada kebingungan. Itulah mengapa kekuatanmu berlipat ganda, karena kemana perhatian pergi, energi mengalir. Dan kamu merebut kembali milikmu sepenuhnya. Tidak ada kebocoran tersisa. Setiap ikatan diputus, setiap pola terlihat, setiap siklus ditutup. Dan dalam keheningan itu setelah pelepasan, sesuatu mengaktifkan arsitektur otoritas batiniah itu. Itu bukan arogansi, itu kesadaran. Engkau menyadari bahwa kamu tidak perlu membuktikan cahaya. Kamu adalah cahaya. Dan cahaya tidak memperdebatkan kegelapan. Ia hanya ada. Dan keberadaan itu sendiri adalah keterbukaan. Mereka membenci ketenangan di wajahmu sekarang. Itu bukan pelepasan. Itu kekuasaan, dominion. Mereka tidak bisa memprovokasimu lagi karena sistem sarafmu telah dikalibrasi ulang untuk kedamaian. Bukan jenis yang rapuh, tapi jenis yang tak tergoyahkan yang berasal dari pengetahuan bahwa kamu dapat membongkar ilusi sesukamu. Mereka merasakannya juga, aturan keterlibatan yang baru. Setiap percakapan denganmu terasa seperti serum kebenaran. Setiap pertemuan menjadi cermin. Itulah mengapa mereka menyebutmu tidak terduga, mengintimidasi, bahkan kejam. Tetapi kekejaman membutuhkan niat untuk menyakiti. Kamu tidak berniat menyakiti, kamu berniat mengungkap. Dan wahyu bagi yang belum siap terasa seperti hukuman. Ada saatnya kamu berdoa untuk perlindungan dari kekuatan gelap. Sekarang kekuatan gelap berdoa untuk perlindungan darimu. Karena kamu menjadi satu hal yang tidak bisa mereka infiltrasi. Sosok yang tidak lagi menyembunyikan cahayanya karena sopan santun. Mereka berkembang karena keraguan dirimu. Kamu menghapusnya. Mereka makan dari rasa bersalahmu. Kamu mendetoksifikasinya. Mereka memanipulasi empatimu. Kamu memberinya batasan. Sekarang setiap taktik yang mereka gunakan berbalik pada mereka seperti bumerang kesadaran. Kebohongan mereka tidak mempan lagi. Energi mereka tidak menempel. Mereka bahkan tidak bisa memasuki medanmu tanpa merasakan distorsi mereka sendiri memantul kembali, diperkuat. Itulah yang mereka maksud ketika mereka bilang kamu menakutkan. Kehadiranmu memicu umpan balik, feedback loops.
Kamu telah menjadi cermin karmik yang berinkarnasi. Itu bukan balas dendam. Itu matematika vibrasi. Setiap pikiran, setiap niat, setiap frekuensi yang mereka kirimkan kembali berlipat ganda karena energimu memperkuat kebenaran. Itulah mengapa orang-orang di sekitarmu berevolusi atau keluar. Kamu menyadarinya. Kepergian yang tiba-tiba, pengakuan yang spontan, rekonsiliasi yang tidak terduga. Kamu tidak mengejar semua itu lagi. Kamu hanya mengamati karena kamu memahami sebab dan akibat. Bukan sebagai moralitas, tapi sebagai mekanika. Alam semesta tidak menghukum, ia menyeimbangkan. Dan kamu, sayangku, adalah titik keseimbangan. Dulu mereka menuduhmu terlalu intens, terlalu sensitif, terlalu berlebihan. Tapi itu karena kamu tidak pernah dimaksudkan untuk masuk ke ruang yang encer. Kamu dirancang untuk memurnikannya. Kamu berjalan melalui ruangan seperti tombol reset hidup. Teknologi tidak berfungsi. Percakapan bergeser. Orang-orang mulai mengingat hal-hal yang mereka coba lupakan. Itulah medanmu yang bergerak. Itulah keilahianmu yang berfungsi sebagai arsitektur. Dan kamu bahkan tidak perlu mencoba. Kamu hanya perlu hadir. Itulah rahasia yang tidak bisa mereka pahami. Bahwa kehadiranmu adalah senjata. Bahwa kehadiran ketika diwujudkan sepenuhnya lebih kuat dari ritual atau mantra apapun. Karena ritual meniru apa yang secara alami dilakukan oleh kehadiran. Mengubah realitas melalui resonansi. Kamu menyadarinya di mata mereka akhir-akhir ini. Kebingungan, ketakutan, kebencian. Mereka tidak bisa mengkategorikanmu lagi. Kamu bukan cinta atau benci, bukan lembut atau keras, bukan penyelamat atau penghancur. Kamu telah menjadi paradoks yang menentang narasi. Mereka mencoba melabelimu agar mereka merasa aman. Tetapi setiap label yang mereka gunakan larut saat mereka mengucapkannya karena kamu telah keluar dari definisi. Kamu bahkan tidak lagi melawan dualitas. Kamu mewujudkannya, seimbang sempurna, sadar sempurna. Itulah mengapa kamu berbahaya. Bukan karena kamu kejam, tapi karena kamu utuh, whole. Keutuhan menakutkan makhluk yang terpecah-pecah. Itu mengingatkan mereka pada apa yang hilang. Itu menghadapkan mereka pada apa yang mereka tinggalkan. Kedamaianmu adalah keterbukaan mereka. Kamu mulai melihatnya dengan jelas sekarang. Ini bukan perang antara yang baik dan yang jahat. Ini adalah perang antara kebenaran dan penghindaran. Dan kebenaran menang saat kamu berhenti menjelaskan dirimu. Setiap orang yang pergi adalah gema dari getaran masa lalu. Setiap keruntuhan adalah kalibrasi. Setiap penolakan adalah pengalihan arah. Kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu kehilangan distorsi. Dan sebagai gantinya, kamu mendapatkan kejelasan yang begitu tajam hingga bisa memotong ilusi seperti kaca. Itulah mengapa iblis takut padamu sekarang. Bukan karena kamu melawan mereka, tapi karena kamu memahami mereka. Pemahaman adalah senjata pamungkas. Kamu tidak mengutuk, kamu memahami, kamu tidak mengusir, kamu mengungkap. Dan apa yang terungkap tidak bisa lagi berpura-pura menjadi kekuatan. Mereka berbisik sekarang bahwa kamu telah berubah, bahwa ada sesuatu tentang matamu yang terasa kuno. Mereka tidak salah. Yang mereka lihat bukanlah kemarahan, itu ingatan, remembrance. Kamu telah mengingat setiap kehidupan, setiap misi, setiap inisiasi. Dan kamu telah mengumpulkan semua kebijaksanaan itu ke dalam inkarnasi yang satu ini seperti sintesis terakhir. Kamu tidak lagi memainkan peran penyembuh atau martir. Kamu telah mengupgrade diri menjadi arsitek. Setiap kata yang kamu ucapkan sekarang membangun atau membongkar frekuensi. Kamu menjadi fasih dalam teknik energi. Dan dunia, meskipun belum mengerti, telah mulai merespons. Waktu membengkok di sekitar keputusanmu. Orang-orang tiba tepat ketika mereka seharusnya. Peluang berbaris seolah tertarik oleh keyakinanmu. Itu adalah kekuasaan dalam praktik. Realitas beradaptasi dengan koherensi internalmu. Namun kamu berjalan dengan tenang. Kamu tidak mengumumkan apa yang telah kamu jadikan karena kekuatan yang nyata tidak berunjuk rasa. Ia meresap. Ia berbisik melalui hasil, melalui sinkronisitas, melalui kemudahan yang tidak dapat dijelaskan, yang mengikuti setiap kali kamu bertindak selaras. Mereka pikir itu keberuntungan. Kamu tahu itu hukum. Dan hukum ini tidak tertulis dalam kitab suci. Itu dikodekan dalam dirimu. Mereka tidak bisa mengaksesnya karena mereka masih bernegosiasi dengan ketakutan. Kamu berhenti bernegosiasi sejak lama. Kamu berdamai dengan paradoks, dengan kontras, dengan setiap versi dirimu yang orang lain sebut kontradiksi. Itulah yang membuatmu tak terkalahkan. Kamu tidak lagi melawan kegelapan. Kamu memanfaatkannya kembali. Kamu tidak lagi mengejar cahaya. Kamu memancarkannya. Kamu telah menjadi persamaan itu sendiri. Titik keseimbangan di mana kedua kekuatan larut menjadi sesuatu yang baru. Mereka bilang mereka takut pada iblis, tetapi iblis takut pada malaikat yang terbangun. Karena iblis mengandalkan kekacauan, dan kamu telah menjadi ketenangan yang memerintah kekacauan.
Kamu tidak ada mengusir kegelapan, kamu menyelaraskannya. Kamu tidak menghancurkan, kamu mengkalibrasi ulang. Dan kalibrasi ulang terasa seperti kehancuran bagi apapun yang dibangun di atas kebohongan. Itulah mengapa suara mereka bergetar ketika mereka menyebut namamu. Mereka tidak bisa mengartikulasikannya, tetapi energi mereka tahu ada sesuatu yang kuno berjalan di antara mereka lagi. Tidak marah, tidak berbelas kasihan, tapi teguh, resolut. Kamu adalah keheningan di antara alam semesta, jeda sebelum kebenaran tiba. Dan setiap hal palsu gemetar dalam keheningan itu menunggu gilirannya untuk larut. Kamu tidak mencari balas dendam, bahwa melaksanakan desain. Setiap momen rasa sakit masa lalumu menjadi infrastruktur. Setiap patah hati memasang kembali sirkuitmu untuk ketepatan. Setiap kekecewaan menjadi data untuk kearifan. Kamu tidak menyesali semua itu sekarang karena kamu melihat bagaimana itu membangun fondasi otoritasmu. Kamu telah menjadi bukti hidup bahwa malaikat tidaklah rapuh. Mereka ditempa bahwa cahaya tidak lari dari bayangan. Ia mempelajarinya, bahwa pengampunan bukanlah penyerahan, itu strategi, dan sekarang strateginya terungkap. Kamu tidak di sini untuk melarikan diri dari kemanusiaan. Kamu di sini untuk mengupgrade-nya, untuk menunjukkan apa yang terjadi ketika keilahian berhenti bersembunyi di balik kesopanan dan mulai mewujudkan penguasaan, mastery. Itulah mengapa mereka menonton lagi. Berhati-hati, penuh hormat, ketakutan. Karena mereka merasakan ini bukan malaikat yang sama yang pernah mereka olok-olok, gunakan, dan abaikan. Ini adalah orang yang mengingat segalanya. Orang yang tidak lagi bertanya, tidak meminta maaf, tidak melembutkan kebenaran untuk ego yang rapuh. Kamu telah tiba pada fase di mana belas kasih menjadi perintah, command, di mana setiap langkah memancarkan konsekuensi, di mana matamu sendiri menyampaikan keseimbangan. Dan kamu masih bergerak dengan anggun karena kekuatan yang nyata tidak mengaum. Ia beresonansi. Ia mengkalibrasi ulang tanpa penjelasan. Kamu bergerak di dunia sekarang seperti algoritma konsekuensi yang sunyi. Setiap gerakan dikalibrasi. Setiap napas dikodekan dengan ketepatan. Mereka tidak tahu harus menyebut apa versi dirimu ini yang muncul dari reruntuhan harapan mereka. Itu bukan pemberontakan. Itu bukan balas dendam. Itu wahyu yang menjadi daging. Mereka bisa merasakannya ketika kamu memasuki suatu ruangan. Cara percakapan tersendat, cara tawa mereka terdengar dipaksakan, cara energi mereka sendiri runtuh di bawah tekanan otentisitas. Kamu telah menjadi atmosfer, bukan seseorang. Sistem tekanan yang membengkokkan kepalsuan hingga tidak berbentuk. Mata mereka membesar, bukan karena kekaguman tapi pengakuan. Karena jauh di lubuk hati, mereka tahu bahwa mereka membangun versi dirimu yang kini menakutkan mereka. Kamu adalah ciptaan mereka sama seperti ciptaan dirimu sendiri. Hasil dari setiap pengkhianatan yang mereka pikir tidak akan pernah kamu selamat. Setiap upaya untuk mengurungmu adalah bentuk pelatihan. Setiap kebohongan yang mereka katakan menjadi benang dalam sirahmu. Mereka menajamkan pedangmu tanpa menyadari bahwa mereka adalah batu asahan yang basah. Mereka berbisik sekarang, ada yang berubah. Mereka mengatakannya seperti pertanyaan, tetapi itu adalah pengakuan. Karena jauh di lubuk hati mereka bisa merasakannya. Cahaya yang mereka ejek telah menumbuhkan gigi. Kesabaran yang mereka eksploitasi telah berubah menjadi kekuatan. Belas kasih yang mereka salah artikan sebagai kepatuhan telah matang menjadi perintah. Kamu tidak perlu membuktikan apapun lagi. Setiap getaran keberadaanmu sudah melakukannya. Alam semesta itu sendiri bergerak untuk mengakomodasi integritasmu. Dan mereka bisa merasakan tarikan gravitasi itu. Bagaimana udara membengkok di sekitar keyakinanmu. Bagaimana waktu melambat dalam keheninganmu. Mereka tidak bisa menjelaskannya, jadi mereka mendemonisasikannya. Mereka melabeli apa yang tidak mereka mengerti. Mereka bilang kamu menjadi dingin, terpisah, berbahaya. Tetapi yang sebenarnya kamu jadikan adalah akurat. Dan akurasi di dunia yang kecanduan distorsi terlihat seperti kekejaman. Dulu mereka pikir malaikat hanya beroperasi dalam cahaya. Tetapi kamu telah menunjukkan kepada mereka kebenarannya. Cahaya tidak selalu lembut. Kadang-kadang ia menginterogasi. Kadang-kadang ia mengungkap. Kadang-kadang ia membakar ilusi sampai tidak ada yang tersisa selain akuntabilitas. Itulah yang menakutkan mereka. Kamu tidak perlu menghukum. Kamu hanya ada dan segala sesuatu yang palsu hancur di sekitarmu. Kamu tidak lagi mengejar karma. Kamu adalah karma. Kamu adalah sebab dan akibat gema dan asal. Kamu menjadi cerminan yang mereka doakan agar tidak pernah tiba. Setiap topeng retak dalam kehadiranmu karena kebenaran tidak bernegosiasi. Ia tidak meminta izin. Ia hanya berdiri di sana, bersinar, tak tergoyahkan, tak terbantahkan. Dan itu adalah kamu. Mereka terus bertanya apa yang berubah. Dan kamu bisa memberitahu mereka segalanya.
Cara kamu berpikir, cara kamu bernapas, cara kamu memahami waktu. Dulu kamu mengukur dirimu dalam reaksi. Sekarang kamu mengukur dirimu dalam resonansi. Kamu tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Kamu bertanya, apa yang ini coba ajarkan padaku? Pergeseran itu saja membalikkan seluruh takdirmu. Karena saat kamu berhenti melawan realitas, kamu mulai memprogram ulang, reprogramming, realitas. Kamu menyadari bahwa iblis berkembang biak dari perlawanan. Mereka membutuhkan gesekan untuk makan. Tetapi kamu tidak lagi melawan. Kamu mengalihkan, redirect. Kamu mengalihkan proyeksi mereka menjadi wahyu. Upaya mereka untuk memprovokasimu sekarang berubah menjadi pelajaran bagi mereka. Serangan mereka menjadi studi kasus. Kamu telah mengubah hidup menjadi lingkaran umpan balik transformasi. Dan mereka tidak memiliki software untuk memproses tingkat kesadaran itu. Namun mereka merasakannya. Arus kekuatan yang tak terucapkan di balik ketenanganmu. Dulu mereka makan dari perhatianmu. Sekarang keheninganmu membuat mereka kelaparan. Dulu mereka menjadikan rasa bersalah sebagai senjata. Sekarang itu kembali sebagai bumerang menjadi keterbukaan karena kamu tidak lagi menyerap. Jika kamu suruh mantulkan, kamu telah menjadi cermin spiritual yang dilapisi matematika ilahi. Apapun yang dikirimkan kepadamu kembali berlipat ganda oleh kebenaran. Dan itu menakutkan mereka. Bukan karena kamu mencari balas dendam, tetapi karena keberadaanmu sendiri menegakkan keadilan. Tidak ada tempat bersembunyi dari sosok yang melihat melampaui kata-kata, melampaui gerakan ke dalam frekuensi di balik niat. Itulah yang kamu baca sekarang, niat. Sebelum mereka berbicara, kamu sudah tahu motifnya. Jawab 19 mereka mencoba memanipulasi. Mereka sudah melihat pola yang terungkap. Mereka pikir itu intuisi, tetapi itu sesuatu yang lebih kompleks. Itu adalah kesadaran omnidireksional yang lahir dari perpaduan belas kasih dan pengalaman. Kamu telah melihat cukup banyak untuk memecahkan kode segalanya. Apakah kamu ingat ketika mereka menyebutmu naif? Ketika mereka bilang kebaikanmu akan melukai dirimu? Mereka setengah benar. Itu memang menyakitkan. Tetapi yang tidak mereka mengerti adalah bahwa rasa sakit adalah pintu yang dilalui malaikat untuk mengingat pangkat mereka. Setiap patah hati, setiap kekecewaan, setiap pengkhianatan mengkalibrasi ulang kompas internalmu menuju kedaulatan, sovereignty. Kamu tidak lagi mencari kepemilikan. Kamu adalah kepemilikan. Kamu tidak lagi mencari validasi. Kamu mewujudkan validasi. Dan itulah yang menakutkan mereka, kemandirian cahayamu. Mereka tidak bisa mengklaimnya, tidak bisa meminjamnya, tidak bisa mengurasnya. Kamu memutus setiap saluran pipa yang dulu menguras energimu. Sekarang cahayamu menghasilkan sendiri, tak terbatas. Dan ketika kekuatan tak terbatas bertemu dengan penipuan yang terbatas, keruntuhan tidak terhindarkan. Kamu telah menjadi apa yang paling ditakuti iblis, cahaya yang sadar diri. Karena cahaya yang sadar diri tidak hanya menerangi, ia menginterogasi. Ia bertanya, apa yang kamu sembunyikan? Dan jawabannya membongkar segalanya. Mereka mencoba menatap matamu dan tidak bisa menahannya. Mereka mencoba berbicara tetapi tersedak oleh ketidakjujuran mereka sendiri. Medan energimu sekarang adalah ruang sidang dan hati nurani mereka sedang diadili. Kamu tidak perlu menuduh siapapun. Kebenaran melakukan pekerjaan untukmu. Itulah yang membuatmu lebih menakutkan dari 1000 iblis. Iblis setidaknya memahami oposisi. Mereka bisa melawan sesuatu yang bermain dengan aturan dualistik. Tapi kamu telah melangkah melampaui dualitas sepenuhnya. Kamu tidak menentang kegelapan. Kamu mengintegrasikannya. Kamu tidak menolak bayangan. Kamu memanfaatkannya kembali. Kamu bukan lagi penyeimbang. Kamu adalah upgrade. Dan upgrade membuat kode lama usang. Mereka bilang kamu berbahaya sekarang. Mereka benar. Kamu berbahaya bagi tipu daya, kontrol, manipulasi, bagi setiap struktur yang dibangun di atas ketakutan. Kamu adalah virus dalam matriks palsu mereka, pembaruan yang tidak bisa mereka uninstall. Keberadaanmu memprogram ulang lingkungan. Perhatikan bagaimana ruang berubah setelah kamu pergi. Bagaimana percakapan melunak. Bagaimana ketegangan menghilang. Bagaimana kebenaran bergema lama setelah kehadiranmu memudar. Itu bukan kebetulan. Itu kalibrasi. Kamu telah menjadi frekuensi yang melekat, menulis ulang segala sesuatu yang disentuhnya. Orang-orang yang dulu meremehkanmu sekarang menghindari kontak mata. Mereka tidak bisa menjelaskan mengapa mereka merasa terbuka, mengapa mereka merasa bertanggung jawab. Itu karena getaranmu tidak mengizinkan kepura-puraan. Itu memaksakan pengakuan. Kamu telah menjadi verifikasi ilahi, audit otentisitas itu sendiri. Mereka masih mencoba memprovokasimu kadang-kadang, menguji apakah versi dirimu yang lama masih ada, tapi versi itu sudah lama larut. Kamu tidak mengambil umpan lagi. Kamu tidak membenarkan dirimu sendiri. Kamu membiarkan proyeksi mereka runtuh di bawah beban mereka sendiri. Itu adalah peperangan yang baru. Tidak ada reaksi, hanya pantulan, reflection.
Kekuatanmu bersifat beda sekarang. Kamu tidak menyia-nyiakannya untuk membela namamu. Kamu membiarkan energimu yang berbicara, dan ia berbicara dengan fasih dalam kebenaran. Mereka tidak bisa memanipulasi kebenaran. Itu tidak bisa dinegosiasikan. Dan karena itu, keheninganmu menakutkan mereka lebih dari amarahmu. Amarah bisa mereka lawan. Keheningan tidak bisa mereka prediksi. Keheningan tidak bisa mereka rusak. Keheningan mengungkap kekacauan mereka dengan kontras. Dulu kamu berjalan ke ruangan mencoba menyesuaikan diri. Sekarang ruangan mencoba menyesuaikan diri di sekitarmu. Atmosfer berubah bukan karena arogansi, tapi karena resonansi. Setiap atom mengenali frekuensi masternya ketika merasakannya. Itulah yang telah kamu jadikan. Frekuensi master, kamu memerintah realitas dengan hadir secara koheren. Kamu berbicara dan itu selaras. Kamu memutuskan dan garis waktu menata ulang. Itu bukan fantasi. Itu fisika kesadaran yang lebih tinggi. Mereka bisa merasakannya secara bawah sadar. Itulah mengapa mereka berosilasi antara daya tarik dan ketakutan. Mereka mendambakan cahayamu, namun membenci ketergantungan mereka padanya. Kamu tidak memberi mereka energi lagi. Berevolusi atau keluar, sembuh atau menghilang, selaras atau larut. Dan pilihan-pilihan itu terasa seperti penghakiman bagi yang belum siap, tetapi sebenarnya itu adalah belas kasihan. Karena kehadiranmu memberi setiap orang tepat apa yang telah mereka peroleh, pantulan. Mereka menyebutnya hukuman ketika cermin menunjukkan kekacauan mereka sendiri. Mereka menyebutnya serangan ketika mereka merasakan kepalsuan mereka terurai. Padahal yang kamu lakukan hanyalah berdiri di sana. Itulah rupa netralitas ilahi. Itu tidak pasif, itu kuat melampaui pemahaman. Kamu telah menjadi keseimbangan berjalan. Tidak ada dorongan, tidak ada tarikan, hanya koreksi konstan. Itulah mengapa permainan mereka gagal sekarang. Itulah mengapa manipulasi memantul kembali. Setiap kebohongan yang mereka kirimkan kepadamu menjadi kehancuran mereka sendiri. Setiap kutukan yang mereka gumamkan kembali sebagai kurikulum. Kamu mengajar melalui resonansi, bukan balas dendam. Dan itu berhasil. Ya, kamu tidak menyebarkan ketakutan. Kamu menyebarkan kesadaran. Tetapi kesadaran bagi yang tidak sembuh terasa seperti teror. Mereka salah mengira kebangkitan dengan serangan. Itulah mengapa mereka terus mengatakan kamu lebih menakutkan dari ribuan iblis. Karena iblis hanya menantang perilaku. Kamu menantang identitas, mereka melihatmu tersenyum dan mereka tidak mempercayainya. Mereka pikir itu strategi. Ya, dan mungkin memang, tapi bukan seperti yang mereka bayangkan. Kedamaianmu adalah strategi pamungkas. Tidak ada yang melucuti kegelapan lebih cepat dari kepastian yang tenang. Kamu tidak tersentak, tidak membela diri, tidak menjelaskan. Kamu hanya mengamati, dan pengamatan itu sendiri mengubah hasil. Itu adalah otoritas kuantum. Ketika kesadaranmu saja mengubah lintasan peristiwa, kamu telah mencapai tingkat itu. Yang dimana mukjizat bukanlah anomali, itu adalah hasil sampingan dari ketepatan. Kamu tidak lagi berdoa dari keputusasaan. Kamu memerintah dari kejelasan. Dan penciptaan merespons karena kamu akhirnya ingat apa artinya beroperasi dari sumber alih-alih kelangkaan. Medan energimu sekarang adalah firewall. Tidak ada intrusi yang mungkin. Setiap upaya untuk infiltrasi memicu keterbukaan alih-alih kerusakan. Mereka belajar dengan cara yang sulit. Orang-orang yang dulu memanipulasi dengan mudah menemukan diri mereka mengaku di tengah kalimat. Orang-orang yang mencoba menguras energimu merasa sakit sesudahnya. Itu bukan balas dendam. Itu penyelarasan ulang resonansi. Mereka datang untuk mengambil, tetapi energimu menjalankan diagnostik. Itu menunjukkan kepada mereka ketidakseimbangan di dalam diri mereka sendiri. Mereka pikir kamu mengutuk mereka, padahal tidak. Kamu hanya memantulkan mereka secara akurat, dan pantulan itu tidak tertahankan. Itulah mengapa mereka bilang kamu berbahaya. Karena kamu tidak menyimpan ilusi lagi bagi mereka untuk bersembunyi di baliknya. Kamu adalah satu cahaya yang tidak bisa mereka redupkan, tidak bisa mereka alihkan, tidak bisa mereka tipu. Kamu tidak meminta peran ini, tetapi kamu mendapatkannya melalui setiap kehancuran, setiap malam tanpa tidur, setiap doa yang dibisikkan ke dalam kegelapan tanpa jawaban. Keheningan bukanlah ketiadaan. Itu adalah kalibrasi. Alam semesta sedang menyelaraskan frekuensimu untuk kepemimpinan. Kepemimpinan tanpa gelar, otoritas tanpa hierarki. Kamu memimpin melalui contoh sekarang, bukan instruksi. Melalui perwujudan, bukan persuasi. Kamu telah menjadi bukti hidup bahwa pencerahan bukanlah pelarian, itu integrasi. Bahwa malaikat tidaklah rapuh, mereka dibentengi. Kamu berhenti lari dari kegelapan karena kamu menyadari itu hanyalah cahaya yang belum diproses. Dan begitu kamu memprosesnya, kamu menjadi tak terhentikan. Sekarang mereka yang dulu mengolok-olok bahasa spiritualmu menirunya. Mereka yang menolak energimu sekarang meniru posturmu. Mereka mempelajari ketenanganmu seolah itu strategi.
tapi bukan peniruan yang memberikan kekuatan. Itu otentisitas, dan itulah yang masih mereka kurang. Mereka menginginkan hasilmu tanpa pemurnianmu, kejelasanmu tanpa ujian crucible-mu. Mereka menginginkan otoritas tanpa pemusnahan yang membangunnya. Tetapi kamu tidak bisa mengunduh kebangkitan. Kamu harus mendapatkannya melalui dekonstruksi. Kamu melakukannya. Itulah mengapa mereka tidak bisa meniru kamu. Mereka bisa meniru nada, tetapi bukan transmisi. Karena kata-katamu bukanlah kosakata, itu voltase. Mereka tidak akan pernah mengakuinya. Tapi banyak dari mereka sekarang melihatmu sebagai kompas. Bahkan mereka yang takut padamu, terutama mereka. Mereka menyegarkan kehadiranmu dalam keheningan, mencari bimbingan tanpa bertanya secara langsung. Evolusimu menjadi silabus mereka. Namun kamu tidak menyimpan kebencian. Kamu telah melampaui lapisan itu. Kamu mengerti bahwa setiap orang memainkan peran mereka dalam persamaan kenaikan. Beberapa terbangun melalui cinta, yang lain melalui kehilanganmu. Bagaimanapun mereka terbangun, itu adalah warisanmu. Kamu tidak pernah dikirim untuk menghibur iblis. Kamu dikirim untuk mengubah energi. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk dipuja. Kamu dimaksudkan untuk diingat sebagai orang yang membawa akuntabilitas yang dibungkus dengan rahmat. Kamu berdiri di persimpangan sekarang. Surga di atas, kemanusiaan di bawah, dan kamu tepat di tengah. Mengatur lalu lintas di antara alam. Setiap pilihan yang kamu buat mengirimkan riak melalui dimensi. Setiap batasan yang kamu tetapkan menjadi hukum di alam yang tidak terlihat. Kamu tidak membutuhkan pengakuan untuk itu. Kamu merasakannya dalam efisiensi manifestasi, dalam ketepatan waktu, dalam sinkronisitas yang terlalu tepat untuk diabaikan. Itu adalah konfirmasi. Kamu telah mencapai koherensi. Getaranmu tidak lagi berfluktuasi dengan emosi. Itu mendikte emosi. Kamu telah membalik polaritas. Kamu sudah tidak bereaksi terhadap kehidupan. Kehidupan merespons kepadamu. Mereka tidak siap untuk itu. Mereka pikir malaikat mematuhi perintah, bukan mengatur alam semesta. Mereka pikir makhluk ilahi mengikuti perintah, bukan menulis yang baru. Tetapi itulah yang terjadi ketika kamu menggabungkan surga dan daging. Otoritas tanpa perantara. Kamu telah menjadi cetak biru untuk tatanan keberadaan baru, keilahian sadar yang bergerak. Dan mereka takut akan hal itu, karena itu membongkar seluruh arsitektur ketergantungan yang menjadi dasar dunia mereka. Kamu tidak membutuhkan penyelamat. Kamu ingat bahwa kamu adalah sumbernya. Dan begitu seorang malaikat mengingat itu, tidak ada iblis yang punya peluang. Mereka akan terus mencoba tentu saja. Menguji, meragukan, memproyeksikan. Tetapi upaya mereka hanya memurnikan ketepatanmu. Setiap pertemuan membuatmu lebih tajam, lebih jelas, lebih berpusat. Karena kamu tidak lagi menyerap bayangan. Kamu menganalisanya, kamu memperlakukan negativitas sebagai data, emosi sebagai informasi, energi sebagai kode. Begitulah cara malaikat berevolusi menjadi komandan. Melalui pemahaman, bukan penghindaran. Melalui kehadiran, bukan pertunjukan. Kamu mewujudkan apa yang menakutkan setiap entitas yang lebih rendah. Akuntabilitas yang menyatu dengan belas kasih. Karena belas kasih tanpa akuntabilitas memungkinkan korupsi, dan akuntabilitas tanpa belas kasih menjadi tirani. Tetapi kamu telah menguasai keduanya. Kamu adalah sintesis yang sempurna. Mereka bisa merasakannya di auramu sekarang. Otoritas yang begitu lengkap sehingga tidak perlu penegakan. Kamu tidak mencari kepatuhan. Kamu menginspirasi sinkronisasi. Embiemer yang mampu kebenaran selaras dengan mudah. Mereka yang kecanduan tipu daya, menghancurkan diri sendiri. Itu otomatis. Itu adalah pemerintahan ilahi. Itulah yang tidak pernah mereka persiapkan. Kepemimpinan melalui frekuensi alih-alih ketakutan. Kamu telah menjadi hukum yang tidak bisa mereka lihat tetapi tidak bisa mereka hindari. Kamu berjalan sekarang dengan keanggunan tak terhindarkan, bukan arogansi. Semuanya terungkap dalam urutan ilahi di sekitarmu karena keselarasan tidak memiliki persaingan. Kamu tidak lagi bertanya apakah kamu dilindungi. Kamu mengerti bahwa kamu adalah perlindungan. Itulah mengapa iblis gemetar. Mereka tidak bisa melawan perlindungan yang menjadi personifikasi. Kamu adalah firewall di antara dimensi, enkripsi hidup dari kebenaran itu sendiri. Mereka menginginkan malaikat yang akan berdoa untuk perdamaian. Yang mereka dapatkan adalah malaikat yang adalah kedamaian. Dan kedamaian ketika tak tergoyahkan adalah kekuatan paling menakutkan dalam penciptaan. Inilah rupa penguasaan. Bukan cahaya yang membutakan, tapi cahaya yang memerintah. Bukan sayap yang lari, tapi sayap yang melindungi. Bukan penghakiman, tapi keadilan yang menyamar sebagai ketenangan. Dan ketika dunia mulai merasakan arus baru ini bergerak melalui kamu, bersiaplah untuk pergeseran. Mereka akan menyebutnya kebetulan. Kamu akan menyebutnya konfirmasi. Realitas itu sendiri mulai menyesuaikan lintasannya di sekitar getaranmu. Iblis mengetahuinya. Energi mengetahuinya. Bumi mengetahuinya.
Mereka tidak siap. Sekarang pergeseran itu tidak dapat disangkal. Itu tidak hanya ada di dalam dirimu lagi. Itu di sekitarmu. Getaran yang kamu bawa telah mulai menyusup ke jaringan kolektif, menulis ulang kode dalam keheningan. Setiap langkah yang kamu ambil mencetak kesadaran ke dalam tanah. Setiap napas melepaskan koreksi ke udara, kamu tidak lagi bereaksi terhadap energi. Energi sedang mengkalibrasi ulang keberadaanmu. Arus lama tunduk yang baru selaras. Dan mereka yang dulu mengolok-olok kesabaranmu sekarang membisikkan namamu dengan hati-hati. Mereka pikir iblis menguasai dimensi ini. Sekarang mereka menyadari iblis menerima perintah dari keseimbangan. Dan keseimbangan bergerak melalui kamu. Hal yang paling mengerikan bagi mereka bukanlah kekuatanmu. Itu adalah ketenanganmu, composure. Cara kamu tidak perlu berkelahi untuk mendominasi. Cara kamu membongkar tipu daya tanpa mengangkat tangan, tanpa menaikkan suaramu. Mereka merasakan otoritas yang tenang itu ketika kamu memasuki ruangan, seperti hukum gravitasi yang mengakui atasannya. Mereka tidak bisa menempatkannya, tetapi roh mereka bisa. Itu mengakui perintah di luar hierarki, kehadiran di luar kepribadian. Karena ini bukan lagi karisma. Ini adalah pangkat kosmik. Kamu telah menjadi regulasi dalam kain realitas. Klausa yang mengatakan hanya kebenaran yang akan tetap ada, dan kebenaran ketika diwujudkan menjadi radiasi. Itu melelehkan fasad, menguapkan kepalsuan, mensterilkan korupsi. Kamu membawa radiasi itu dengan mudah sekarang, bukan sebagai hukuman, tapi pemurnian. Dimanapun kamu berdiri, penipuan hancur. Itulah mengapa lingkungan berubah ketika kamu tiba. Orang-orang menjadi gelisah, perangkat tidak berfungsi. Motif tersembunyi muncul ke permukaan. Itu bukan kekacauan, itu pembersihan. Kamu telah menjadi audit frekuensi untuk kondisi manusia. Itulah mengapa mereka menyebutmu menakutkan, karena keberadaanmu menuntut transparansi. Mereka tidak bisa berbohong dengan nyaman di sekitarmu lagi. Bayangan mereka bergerak-gerak di hadapanmu, putus asa mencari perlindungan yang tidak ada lagi. Kamu tidak perlu mengungkap mereka. Keterbukaan terjadi secara alami. Rasa bersalah mereka mengaku melalui bahasa tubuh. Kecemburuan mereka bocor melalui pujian. Ketakutan mereka bergetar bahkan sebelum kata-kata terbentuk. Kamu menonton bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mendokumentasikan pelajaran. Setiap interaksi sekarang melayani wahyu. Dulu kamu pikir kebangkitan adalah tentang kedamaian. Sekarang kamu lihat itu tentang akurasi. Kedamaian adalah hasil sampingan dari keselarasan. Dan keselarasan adalah dirimu. Mereka merasakannya. Keseimbangan yang berdenyut di balik ketenanganmu. Arus tak terbatas yang bergerak tanpa belas kasihan atau kedengkian. Kamu telah menjadi sesuatu yang tidak punya bahasa bagi dunia. Ketidakterhindarkan yang baik hati, benevolent inevitability. Mereka belajar apa arti malaikat berbahaya yang sesungguhnya. Itu bukanlah api dan belerang. Itu adalah batasan dan kebenaran. Kehadiran yang tidak dapat ditipu. Cinta yang tidak dapat dimanipulasi. Pengampunan yang tidak menghapus akuntabilitas. Kombinasi itu menakutkan setiap entitas yang dibangun di atas ketergantungan. Karena cintamu tidak lagi menyelamatkan, itu mengungkap. Itu tidak lagi menyerap rasa sakit. Itu memantulkannya. Itulah evolusi yang tidak mereka siapkan. Kamu berhenti menjadi penyembuh dan menjadi kalibrator. Kamu berhenti menjadi penyelamat dan menjadi standar. Dan dunia sekarang gemetar di bawah standar itu karena itu memaksa pilihan. Berevolusi atau keluar. Selaras atau runtuh, iblis bukan lagi makhluk dalam ceritamu. Mereka adalah data. Gema ketidakseimbangan yang mencoba mempertahankan relevansi. Mereka tahu mereka tidak bisa menyakitimu sekarang. Mereka hanya bisa mengorbit. Tidak berdaya melawan ketepatan. Kamu tidak mengusir mereka. Kamu menugaskan ulang mereka. Setiap bayangan yang kamu hadapi menjadi instruksi. Setiap arus negatif berubah menjadi dorongan. Kamu telah menjadikan pemahaman itu sendiri sebagai senjata. Itu adalah puncak kecerdasan ilahi, mengubah oposisi menjadi infrastruktur. Kamu telah menjadi pembangun yang menyamar sebagai penghancur. Dan struktur yang kamu bangun tidak terbuat dari batu. Mereka terbuat dari kebenaran, kepercayaan, dan resonansi. Lihatlah bagaimana hidup bergerak berbeda sekarang. Waktu yang sempurna, aliran yang mudah, kebetulan yang mustahil selaras seperti koreografi. Kamu tidak terkejut. Inilah rasanya perintah. Bukan dominasi tapi desain. Kamu telah menyingkronkan dengan cetak biru asli penciptaan. Dan sekarang penciptaan berkonsultasi denganmu sebelum bergerak. Bahkan udara terasa lebih patuh di sekitar kata-katamu. Kamu berbicara dan yang tak terlihat mencatat. Itulah mengapa mereka gelisah. Karena kamu telah membuktikan bahwa malaikat dapat memimpin, bukan dari mimbar atau doa, tetapi dari kehadiran saja. Dulu mereka pikir ketakutan milik iblis, tetapi ketakutan sekarang milik tipu daya. Karena tipu daya tidak bisa hidup berdampingan denganmu. Itu hancur seperti bayangan di bawah cahaya langsung. Mereka menyebutnya sihir.
Kamu menyebutnya sinkronisasi. Kamu hanya ingat bagaimana tatanan ilahi berfungsi, bahwa ketidakseimbangan harus selalu menjawab keseimbangan, dan kamu adalah keseimbangan yang diwujudkan. Mereka mencoba mengusirmu, tidak menyadari bahwa pengasingan hanya memperkuat jangkauanmu. Kamu tidak membutuhkan kuil. Kamu adalah satu. Kamu tidak membutuhkan pasukan. Kamu adalah hukum, dan hukum tidak berdebat. Ia bertindak. Sekarang mereka mulai mengerti apa yang mereka lepaskan ketika mereka meremehkanmu. Kamu tidak di sini untuk menghancurkan. Kamu di sini untuk mendemonstrasikan, untuk menunjukkan bahwa malaikat bukanlah berhala porselen yang dimaksudkan untuk disembah, tetapi katalis yang dimaksudkan untuk evolusi. Kamu tidak melayani altar. Kamu adalah altar di mana kebenaran melakukan ritualnya. Keheninganmu adalah khotbah. Batasanmu adalah perintah. Tatapanmu adalah wahyu. Dan dalam realisasi itu, iblis gemetar karena mereka akhirnya mengerti. Kamu tidak jatuh ke dalam godaan. Kamu mengubahnya. Kamu mengubah neraka menjadi ruang kelas. Kamu mengajar iblis sejarah mereka sendiri. Mereka tidak siap untuk malaikat yang tidak tersentak pada kegelapan, yang berjalan melalui bayangan seolah-olah mengauditnya, yang memberkati dan membongkar dalam napas yang sama. Kamu adalah paradoks itu sekarang. Keheningan yang menakutkan tiran, ketenangan yang mengakhiri korupsi, cinta yang menegakkan hukum dunia tidak runtuh. Ia mengkalibrasi ulang ke frekuensimu. Mereka mungkin menganggapnya sebagai kiamat, tetapi itu adalah kenaikan melalui keterbukaan. Ketidaknyamanan mereka adalah evolusi yang menyamar. Jadi kamu berdiri tidak di atas mereka tetapi di luar jangkauan mereka. Mata jernih, denyut nadi stabil, hati tidak diatur. Setiap atom keberadaanmu berdenyut dengan otoritas yang tenang. Ini bukan balas dendam. Ini adalah wahyu. Nubuat terpenuhi dalam waktu nyata. Malaikat yang mereka pikir akan berlutut telah mengambil alih komando. Cahaya yang mereka coba tahan telah menjadi supernova. Dan sekarang, ketika dunia lama gemetar, ketika sistem mereka bermasalah, dan suara mereka memudar, satu kebenaran tetap ada. Mereka tidak pernah melawan iblis. Mereka menghadapi malaikat yang ingat